It's a hat-trick. It's three for Kurzawa. Well, here's the story of the night. Forget Neymar, forget Cavani, forget Mbappe. Mari kita bicara tentang hantu. Tentang bagaimana seorang pemain elit bisa lenyap dari peredaran. Inilah Layvin Kurzawa, bek pertama dalam sejarah Liga Champions modern yang mencetak hat-trick untuk PSG. 9 tahun, 19 trofi. Dia adalah pemain yang nyata, solid, dan berada di puncak dunia. Tapi hantu ini punya cerita lain. Lebih dari 1 tahun lalu, pemain yang sama berstatus tanpa klub, ditolak oleh seluruh pasar Eropa. Kini dia muncul di Persib Bandung, mencari satu hal, kesempatan untuk menjadi nyata kembali. Pertanyaannya, apakah penolakan PSG adalah akhir ceritanya, atau justru awal dari bab yang tidak pernah kita duga? Tapi di balik kilau trofi di Paris, sesuatu mulai retak. Perlahan, Kurzawa mulai memudar. Setelah perpanjangan kontrak pada 2020, PSG justru merekrut Nuno Mendes dan Juan Bernat. Musim 2021-2022, Kurzawa mencatat 0 penampilan. Dari pilar tim, ia menjadi sosok tak terlihat di pinggir lapangan. Upaya untuk kembali nyata di Premier League lewat pinjaman ke Fulham berakhir tragis. Cedera hamstring membatasi penampilannya hanya di 6 laga. Retakan itu bukan hanya fisik. Di bawah tekanan ekstrim PSG, bentrokan di laga Le Classique menunjukkan sisi lain dirinya yang rapuh. Dari ketenangan di Monaco, ia menjadi semakin reaktif di Paris. Perlahan, sosok elit itu mulai melenyap. Lalu datang keheningan total. 7 bulan, dari Juli 2024 hingga Januari 2025, Layvin Kurzawa resmi menjadi hantu di sistem sepak bola Eropa. Watford tertarik tapi tak memberi penawaran. Leganes mendekat lalu mundur. Klub-klub lain diam. Di usia 31 tahun, pasar telah memutuskan dia sudah selesai. Hidupku selalu berputar di sekitar sepak bola, katanya. Aku merindukannya. Upaya singkat di Boavista pun kembali digagalkan oleh cedera. Ini adalah titik terendah. Seorang juara Liga Prancis ditolak, terluka, dan tak terlihat. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal klub, tapi soal identitas. Apakah dia masih seorang pesepak bola? Tapi hantu ini ternyata masih terlihat oleh beberapa mata. Januari 2026, Persib Bandung memberinya sebuah platform. Ini bukan sekedar keputusasaan, ini adalah riset yang terhitung. Persib butuh penguatan di lini pertahanan untuk kampanye AFC Champions League 2. Boyan Hodak butuh pengalaman elit, dan Kurzawa butuh panggung, sekecil apapun, untuk membuktikan bahwa dia masih ada. Kontrak paruh musim ini adalah jendela strategis. Sukses di sini bisa membuka 2 pintu, kembali ke radar Eropa atau membangun identitas baru di Asia. Ini adalah kesempatan terakhir yang jelas, di mana ia harus menjadi mentor bagi dirinya sendiri, percaya saat pasar sudah berhenti percaya. Jadi, apa arti penebusan di usia 33 tahun? Mungkin ini bukan tentang membuktikan PSG salah. Mungkin ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih nyata. Claudio Ranieri pernah berkata padanya di Monaco, "Kamu pemain Ligue 1, bukan Ligue 2." Sebuah penegasan identitas dari seorang mentor. Kini tidak ada lagi mentor. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, apakah sisa-sisa DNA elit dari PSG itu masih hidup? Persib dan AFC Champions League 2 akan menjadi jawabannya. Penebusan Kurzawa mungkin bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang menerima siapa dirinya sekarang dan menjadi solid sekali lagi.